ini. Berarti Yesus adalah Allah. Bukti Yesus adalah Allah yang pertama, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tolong Pak dibacakan Matius 9 ayat 6. Cepat saja ya. Matius 9 ayat 6. Ya, Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu, ya, bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia Yesus ya berkuasa apa? Mengampuni dosa. Terus lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Amin. Ya, ini bukti Yesus adalah Allah. Yesus mengampuni dosa. Lalu Yesus juga menyebut, akulah yang awal dan yang akhir. Dalam Wahyu sudah baca ya, saya tahu ya ayatnya. Akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Ya. Lalu ini luar biasanya, Yesus itu sudah ada sebelum Abraham lahir. Yesus sudah ada sebelum Abraham lahir. Padahal jarak antara Yesus lahir sama Abraham 2000 tahun. Coba dibaca Yohanes 5 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Ini luar biasa. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Padahal Abraham sama Yesus jaraknya 2000 tahun. Ya, Yohanes 8. Kata Yesus kepada mereka, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir, ya, aku telah ada. Artinya Yesus adalah Lalu ayat 14 tadi, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa Allah harus jadi manusia? Ya, jawabannya banyak. Satunya adalah menyelamatkan kita dari dosa. Nah, sekarang begini, kalau Allah Maha Kuasa, mengapa kok manusia tidak langsung diampuni saja, Pak? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa mengampuni kok tidak royo-royo datang dunia sebagai manusia? Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa Allah itu kasih, tapi Allah itu juga adil. Allah itu kasih, tapi Allah juga adil. Nah, nanti kita akan bahas di poin ketiga. Nah, sekarang mengapa Allah harus jadi manusia? Yang pertama tadi, supaya kita dapat melihat Allah yang tak terhampiri, supaya kita melihat Allah yang tak terlihat, ya. Dan yang kedua, mengapa Allah harus jadi manusia? Yang kedua, itu bukti kasihnya manusia, ya. Bukti kasihnya pada manusia agar kita bisa menerima anugerahnya. Amin. Yohanes 3:16 katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat emasnya dalam Alkitab seperti ini. Ayat emasnya Alkitab. Bapak Ibu, kalau Yesus tidak jadi manusia, tidak mungkin kita menerima kasih karunia. Kalau Yesus tidak jadi manusia, tidak mungkin kita menerima anugerahnya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu manusia penuh dengan dosa, termasuk kita. Jadi kalau Yesus tidak jadi manusia, tidak mungkin kita bisa diperdamaikan. Tidak mungkin kita dipersatukan dengan Bapa. Kenapa? Bapa adalah kudus, sedangkan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya sekarang, apa kasih karunia itu? Apa kasih karunia itu? Ya, Bapak Ibu, kasih karunia itu dalam bahasa Yunani berkata karis, yang artinya berkat, kesukaan, kebaikan. Jadi kasih karunia itu boleh dibilang sebuah anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah itu sebuah pemberian yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Itu namanya anugerah.
Sebuah pemberian yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Atau kata lainnya begini, yang memberi tidak berkewajiban untuk memberi, yang menerima tidak punya hak sebenarnya untuk menerima. Itu namanya anugerah. Nah, di dalam anugerah itu sebenarnya ada pertukaran yang nggak adil, Bapak Ibu ya. Ketika kita menerima anugerah, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, dia yang tidak dosa dijadikan dosa. Ini adil nggak kira-kira? Nggak adil sebenarnya. Dia yang tidak dosa dijadikan dosa supaya kita apa? Beroleh hidup yang kekal. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ini bukan masalah kekayaan jasmani, bukan, tapi kekayaan yang rohani. Coba ini Pak, tolong baca Roma 5 Pak. Ini nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini luar biasa. Roma 5 1-5. Coba satu-satu Pak kita bahas. Sabar Pak Bu ya. Kita belajar lebih mendalam tentang firman Tuhan ini. Roma 5 ayat 1-5. Surah Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Perhatikan Bapak ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Kristus ya. Kita dibenarkan karena iman. Terus kita hidup dalam damai sejahtera. setelah dibenarkan kita hidup dalam damai sejahtera. Kita dipersatukan kembali dengan Bapa. Ya, terus Dengan Allah ya. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan, dipersatukan dengan Bapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Terus oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. perhatikan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Kita punya akses jalan. Kita punya jalan masuk kepada apa? Kepada kasih karunia. Nah, jalan ini hanya diberikan kepada kita yang percaya, yang lain tidak. Kita punya akses jalan kepada kasih karunia ini. Kita punya akses jalan kepada anugerah ini. Terus di dalam oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh ya. iman kepada kasih karunia ini. Ya, terus Di dalam kasih karunia ini kita ya. berdiri dan kita bermegah ya. dalam pengharapan Ya. akan menerima kemuliaan. Ya, di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Nah, sekarang pertanyaan, apa kemuliaan Allah itu? Kemuliaan adalah suatu kehormatan, kekuasaan, keagungan, ya, atau bisa dibilang menerima hak sebagai anak Allah, kehormatan, keagungan dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi saat kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti, kita diangkat dan menerima penghargaan dan kehormatan, yaitu kemuliaan dari Allah. Pada saat Adam, Bapak Ibu ingat, Adam saat ada di Taman Eden itu selalu dilengkapi, diisi hidupannya dengan kemuliaan Allah. Jadi Adam itu menerima kehormatan, menerima keagungan, menerima kekuasaan, sehingga apa yang dikatakan Adam itu mengandung kuasa. Apa yang dikatakan Adam itu mengandung kuasa. Sehingga semua apa yang ada di Taman Eden semua tunduk patuh kepada Adam. Karena apa? Dilingkupi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu sebenarnya juga diberikan di dalam kehidupan kita. Saya tunggu aminnya Pak. Amin. Kemuliaan Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita perkatakan Bapak Ibu itu juga mengandung kuasa. Itu sebabnya saya salut dengan Ibu tadi ketika mendoakan, ya. Bukan yang mendoakan yang hebat, tapi ada kuasa yang terjadi sehingga mujizat itu terjadi. Apa yang diperkatakan, Bapak Ibu, saya berikan kesaksian sedikit. Ketika saya ada di Surabaya, saya mau beli sesuatu, saya mau belanja, saya sebenarnya tidak pakai mobil saya sendiri, saya hanya bareng. Saya bareng adik-adik saya, adik ipar ya, adik misal sebenarnya, ya. Saya ada di tengah.
Sopir adik saya dari ibu, yang kiri adik saya dari bapak, ya, adik misal, saya di tengah. Nah, singkat cerita, ketika saya ada di Surabaya, di Jalan Bunguran, mungkin Pak sudah tahu, di Jalan Bunguran di Surabaya sana, ini mobil ini berhenti karena sopirnya itu mau membeli sesuatu, nggak tahu membeli rokok atau apa, ya dia turun, dan ini mobil masih dalam keadaan jalan, masih tidak mati. Tiba-tiba ini ada becak yang sebelah kanan itu nempel di pintu sebelah kanan, di sebelah kanan. Nah, sebelumnya adik saya tadi yang sebelah kiri karena yang sopirnya pergi, dia menggantikan posisi di sopir. Jadi saya bersebelah, saya hanya berdua akhirnya, ya. Saya sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, tiba-tiba muncul becak itu menutupi pintu sebelah kanan. Nah, tiba-tiba satu lagi, ini dia buka pintu saya sebelah kiri, buka pintu, lalu nun sewu, nodong, bawa peso, ya. Bawa peso begini. Bawa peso begini menghadapkan pada saya dan adik saya. Ayo, keluarkan dompetmu. Kalau enggak kamu keluarkan, tak lukai kon. Ya, akan saya lukai kamu. Baik, Bu. Sebenarnya di dalam dashboard mobil itu ada besi. Sebenarnya, ya, ada klaker dan sebagainya. Bisa saja saya ambil, saya pukulkan. Tapi saya hanya begini. Tuhan tolong. Darah Yesus, tolong Tuhan. Begitu dia mepet saya dulu, ini peso dialihkan kepada teman saya satunya. Dia mepet saya pada, ayo kamu keluarkan. Seandainya saya saat itu, Bapak Ibu, saya mau belanja cukup banyak, kena. Tapi ini diarahkan pada adik saya yang lain. Nah, saya dapat uang, dia buat dompet, untungnya masih ada sedikit, saat itu hanya bawa 400.000, akhirnya diberikan. Nah, setelah itu dia lari. Nah, becak ini tadi tujuannya untuk menutup supaya kita nggak keluar. Ini memang sudah direncanakan. Yang saya tarik kesimpulan begini, apa yang kita ucapkan itu mengandung kuasa. Amin. Apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Sehingga saya tadi, Mas, aku ngumun, padahal mau kan cedek sampean. Kok sing todong kok aku. Ya, puji Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Amen. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati. Mulut kita hati-hati. Apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Ketika kita memuji Tuhan memakai mulut ini, ketika kita marah juga memakai mulut ini, ketika kita ngerasani wong non sewu juga memakai mulut. Hati. Apa yang kita perkatakan mengandung kuasa. Nah, sekarang tiga, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya itu 2 hari ini batuk. Mudah-mudahan tak minum ini sembuh, ya. Ayat 3, Pak. Tadi apa? Ya. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya kita masuk dalam kasih karena tadi. Bukan hanya kita menerima kemuliaan Allah tadi. Terus kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan. Terus karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan, ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, haleluya. Bermegah juga di dalam kesengsaraan, bermegah juga di dalam penderitaan,
Artinya tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bermegah di dalam kesengsaraan. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kita perlu masalah atau tidak, Bapak Ibu? Masalah itu perlu nggak dalam kehidupan kita? Perlu. Kenapa kok perlu? Ya, Bapak Ibu, orang yang tidak pernah menderita, orang yang tidak pernah rendah, orang yang tidak pernah sengsara, itu biasanya tidak akan pernah hidup dengan rendah hati. Justru orang yang pernah alami penderitaan, orang yang pernah mengalami kesengsaraan, dialah orang yang bisa rendah hati. Kenapa? Karena hatinya percaya saat mengalami penderitaan, saat mengalami pergumulan hidup, saat mengalami masalah, hal positif yang terjadi dalam hidupnya, yaitu semakin membawa dia semakin tekun, semakin setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu ya, ketika kita alami pencobaan, kita alami persoalan hidup, kita mengalami pencobaan yang berat, itu adalah bagian dari kasih karunia. Ya, masalah itu juga bagian dari kasih karunia. Sehingga dikatakan aku bermegah di dalam kesengsaraan, aku bermegah di dalam penderitaan, aku tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap bersukacita di dalam penderitaan. Bahkan Yakobus katakan begini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Nah, sekarang bahagia itu dalam kondisi senang atau susah, Bapak Ibu? Susah. Anggaplah suatu kebahagiaan dalam kondisi apa? Susah. Maksudnya begini, kata kebahagiaan, kata bahagia itu dalam kondisi senang atau susah? Senang. Senang. Nah kan? Anggaplah suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Tadi katanya bahagia itu senang, betul? Anggaplah suatu bahagian. Berarti mendapat pencobaan senang? Senang. Harus senang. Angkat nggak ini? Anggaplah suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya tidak aku senang mendapat cobaan, tidak, tapi kita bermegah di dalam penderitaan, kita bersyukur di dalam. Artinya apa? Ketika kita dapat pencobaan, artinya selangkah lagi kita akan mendapat jawaban yang dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, percepat saja. Mengapa Allah harus jadi manusia? Yang ketiga, kalau Yesus tidak jadi manusia, Allah tidak bisa menebus manusia dari dosa. Jadi kalau Allah tidak jadi manusia, Allah tidak bisa menebus manusia dari dosa. Tadi saya katakan Allah adalah Allah yang kasih, tapi juga adil. Berarti siapapun yang bersalah harus dihukum. Itu namanya adil. Upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Nah, sekarang kalau semua orang di dunia ini berdosa, artinya tidak ada yang lolos dari penghukuman Tuhan. Tidak ada yang lolos dari penghukuman daripada Allah. Jadi orang masuk neraka itu bukan karena tidak percaya Yesus, tidak, tapi karena dosanya tidak ada yang menanggung. Kita bersyukur bahwa dosa kita sudah ditanggung, sudah selesai, ya, di kayu salib. Dosa kita sudah selesai. Ya. Jadi yang penghalang antara Allah dan manusia itu hanya dosa, sehingga upah dosa ialah maut. Ya, Naum 1:3 katakan begini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, ya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Orang bersalah harus dihukum, orang bersalah harus dihukum. Ya, coba sekarang begini, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian. Hukumannya apa? Harus mati. Harus mati. Mati maksudnya masuk neraka. Masuk neraka. Mati itu 3, mati jasmani, mati rohani, dan mati kekal. Ini kematian. Ya, jadi dibagi menjadi 3.
Ketika Adam, Bapak Ibu, ketika Adam di Taman Eden, coba Pak, Kejadian 2:17 Pak. Saya tertarik dengan ini Pak. Masih sabar Bapak Ibu? Masih. Masih sabar? Amin. Kejadian 2:17. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Gini, Adam, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kau makan ya, gitu. Terus, janganlah kau makan jangan kau buahnya, makan, jangan kau makan buahnya. Terus, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. nah, sekarang pertanyaan gini, pada saat Adam makan buah tadi, makan buah pengetahuan baik dan jahat tadi, Adam langsung mati atau tidak? Tidak. Tidak kan? Tidak. Bahkan Adam masih hidup selama 930 tahun. Lalu pertanyaannya, Pak, berarti Alkitabnya salah? Tidak. Alkitab tidak pernah salah. Lalu bagaimana Pak? Lalu bagaimana? Coba Pak, Kejadian 3:23 Pak. Ya, tidak salah, Alkitab tidak pernah salah. Terus, Kejadian 3:23 dan 24. Kitab Kejadian pasal 3 Ya, ayat yang ke-23 dan 24. dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, Iya. supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, ini Bapak Ibu. Iya. Terus apa? 20. Ia menghalau manusia itu, Iya. dan di sebelah timur Taman Eden Iya. ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, Allah mengusir dan menghalau Adam, maka terjadilah perpisahan antara Allah dan manusia. Itu namanya kematian rohani. Jadi kematian rohani itu terpisahnya antara Allah dan manusia. Ya, jadi Adam tidak langsung mati, tubuhnya tidak langsung mati, tapi mengalami kematian rohani. Setelah kematian rohani, Adam pun akhirnya juga mati secara jasmani. Ya, dan mati jasmani kalau tidak ada penebusnya akan mengalami kematian yang kekal karena dosa. Nah, sekarang bagaimana supaya Allah lewat kasih-Nya bisa menebus kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini? Bagaimana? Bapak Ibu ya, kalau Allah ingin menebus manusia, ya, maka yang akan menebus itu juga harus manusia. Nah, di sini sulit Bapak Ibu ya. Adakah manusia yang tidak berdosa? Bisakah manusia berdosa menebus manusia berdosa? Tidak bisa. Ada di sana yang tidak berdosa, tapi pertanyaannya dia bukan manusia. Bagaimana supaya tercapai dua-duanya? Allah harus jadi manusia. Di satu sisi dia tidak berdosa, ya. Di satu sisi dia harus menjadi manusia. Ini namanya inkarnasi. Namanya inkarnasi. Sampai di sini paham Bapak ya? Paham ya? Jadi pertanyaan besar begini. Lalu apa tujuan Allah datang ke dunia ini Pak? Apa tujuan Allah menjadi manusia? Tujuannya tidak lain, tidak bukan hanya ingin mati. Aneh toh? Bapak Ibu matuk-matuk tapi paham nggak ini? Ya. Apa tujuan Allah jadi manusia? Tujuannya hanya satu, yaitu supaya mati. Jadi itu mati kemanusiaannya, ya. Yang mati kemanusiaan bukan keilahiannya. Jadi Yesus itu salah satu dia manusia yang sempurna, salah sisi yang lain dia adalah ada keilahiannya. Ya. Jadi tujuannya untuk mati. Yang terakhir Pak, Markus 10:45. Saya ini pemain musik, tolong siap-siap ya. Markus 10:45.
Injil Markus pasal 2 ayat yang Pasal 10 Pak, Markus 10 ayat 45 Pak. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melainkan untuk melayani dan untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan. Memberikan nyawanya. Ini tujuan alam jadi manusia, supaya bisa mati dan memberikan tebusan bagi banyak orang, termasuk kita orang-orang yang percaya. Ya, puji Tuhan, bersyukur bahwa ya, anugerah itu diberikan dalam kehidupan kita. Kita punya akses jalan ke sana. Akses jalan itu hanya diberikan kepada kita, ya. Akses anugerah itu hanya diberikan dalam kehidupan kita, bukan orang lain. Ya, sehingga saat nanti Yesus datang kali kedua, kita diangkat bersama Dia. Bukan memakai tubuh yang ini yang udah rusak ini, tetapi kita memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti tubuh Tuhan Yesus sendiri yang akan kekal sampai selama-lamanya. Kesimpulan, mengapa Yesus harus jadi manusia? Yang pertama, supaya kita bisa melihat Allah yang tak terhampiri, supaya kita bisa melihat Allah yang tak kelihatan. Dan yang kedua, mengapa Allah harus jadi manusia? Itu bukti kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh anugerah itu dalam kehidupan kita. Kita memperoleh kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa Yesus harus jadi manusia? Kalau Allah tidak dari manusia, maka Allah tidak bisa menebus manusia dari dosa. Tuhan kiranya memberkati. Mari pemain musik, saya dibantu singer. Anugerah mempesona. Udah kau selamatkan Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh besar, yang sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari katakan, Tuhan kau sungguh besar. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada
firman Tuhan sejenak. Siapakah kita ini sebenarnya? Tapi Tuhan memilih hidup kita. Kita bersyukur Tuhan memilih dari miliaran manusia di muka bumi ini, memilih kita untuk diselamatkan. Kita punya akses jalan kepada anugerah itu. Kita punya akses jalan kepada kasih karunia ini. Dan itu tidak diberikan kepada orang lain, tapi diberikan dalam kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya tidak tahu, mungkin dari kita ada yang membawa beban hidup, masalah persoalan yang belum terselesaikan. Ingat, kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amen. Sehingga apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Amin. Perkatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau ada dalam hatiku Tuhan. Engkau dalam hidupku Tuhan. Engkau tahu persis akan segala kebutuhan hidup kami. Engkau tahu persis segala jalan hidup kami. Bahkan Engkau tahu persis segala pergumulan hidup kami. Perkatakan kepada Tuhan, perkatakan hai masalah persoalan. Engkau bisa saja mungkin ada dalam hidupku, tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang sanggup mengatasi masalah kami. Amin. Yaitu di dalam nama Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kalau Dia sudah menyelamatkan hidup kita Bapak Ibu, Dia pasti akan bertanggung jawab akan segala pergumulan hidup kami. Tidak usah khawatir masa depan kita, tidak usah khawatir apa yang terjadi di depan kita. Kita percaya kita punya Yesus satu-satunya penebus yang akan bertanggung jawab dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan yang pernah menolong Adam, Tuhan yang pernah menolong Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama yang saat ini di tengah-tengah kita sanggup menolong dalam kehidupan Amin. kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.